Shalom Ibu Bapak Saudara semuanya, kembali menyapa Anda di program Bible Everyday, belajar Alkitab setiap hari secara runtut. Dan hari ini kita sudah tiba di 2 Raja-Raja pasal yang ketiga. Alkitab menceritakan tentang Raja Yoram, yaitu Raja Israel, ketika melihat bahwa Moab hendak menyerang mereka. Karena itu Raja Yoram mengambil sebuah keputusan mengajak Raja Yehuda, yaitu Raja Yosafat, untuk bersekutu bersama dengan mereka untuk memerangi Moab. Jadi pada waktu itu, Ibu Bapak Saudara semuanya, Israel terpecah menjadi dua, seperti yang kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu, yaitu kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Kerajaan Israel di dalam pasal ini dipimpin oleh Raja Yoram, sedangkan Yehuda dipimpin oleh Raja Yosafat. Raja Yoram mengambil inisiatif mengajak Yosafat untuk bersekutu memerangi Raja Moab. Dan saudara-saudara, keputusan telah dibuat dan mereka bersepakat untuk maju perang melawan Raja Moab. Saya bacakan buat Anda saudara semuanya di ayat yang ke-8. Lagi ia bertanya, melalui jalan manakah kita akan maju? Jawabnya, melalui padang gurun Edom. Jadi Raja Yoram mengambil keputusan akan melewati padang gurun Edom untuk menyerang Moab. Ayat yang ke-9, maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Jadi persepakatan antara Raja Yehuda, Raja Israel, dan Raja Edom untuk memerangi Moab melewati padang gurun Edom, mereka terkendala dengan sebuah situasi yang cukup pelik, yaitu tidak ada air buat mereka. Padahal kita tahu air adalah kebutuhan yang sangat vital buat manusia, terlebih lagi buat tentara yang hendak maju berperang. Dan kenyataan menyatakan bahwa mereka tidak mendapatkan persediaan air, sehingga bisa dipastikan bahwa kalau situasi ini terus berlanjut, mereka kemungkinan besar akan kalah perang melawan Raja Moab. Lalu kita akan coba melihat bagaimana respon Raja Yoram dibandingkan respon Raja Yosafat. Dan itulah yang akan menjadi pembelajaran buat kita di pasal ini. Raja Yoram dulu, bagaimana responnya? Ayat yang ke-10. Lalu berkatalah Raja Israel atau Raja Yoram, wahai Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Anda melihat bahwa Raja Yoram berkata bahwa ini memang direncanakan Tuhan untuk mencelakakan mereka. 3 raja, Raja Yehuda, Raja Israel, dan Raja Edom, semuanya akan diserahkan ke tangan Moab. Karena itu Tuhan membuat mereka tidak mendapatkan air. Sebuah cara pandang yang negatif, curiga dengan Tuhan, berprasangka bahwa Tuhan merencanakan hal yang buruk kepada dia. Coba bandingkan sekarang dengan bagaimana respon Raja Yehuda, yaitu Yosafat. Ayat yang ke-11. Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk? Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab, katanya di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Berkatalah Yosafat, memang padanya itu ada firman Tuhan. Sesudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Respon yang berbeda ditunjukkan oleh Raja Yosafat. Bukannya dia berpikir negatif, berprasangka buruk kepada Tuhan, tetapi dia justru berinisiatif untuk minta petunjuk Tuhan melalui nabinya. Anda melihat masalahnya sama, tapi 2 respon yang berbeda terlihat dari Raja Yoram maupun Raja Yosafat. Yang satu bersikap negatif, yang satu mencari sikap atau solusi bersikap positif. Saudara-saudara, Raja Yosafat berpikir bahwa tentu ada petunjuk Tuhan. Kenapa?
mereka dihadapkan situasi seperti itu. Dan benar, Alkitab mencatat ketika mereka bertemu dengan Nabi Elisa, maka Nabi Elisa memberikan petunjuk kepada mereka dan Tuhan buat mujizat yang luar biasa. Sehingga mereka mendapatkan air dan mereka bisa memerangi Moab dan menang. Yang kita mau pelajari dari hal ini adalah masalahnya sama, tapi responnya bisa berbeda. Yang satu negatif, tapi yang satu positif. Yang satu hanya fokus kepada masalah, yang satu fokus kepada solusi. Kita masuk di kelompok yang mana? Sejujurnya Ibu Bapak Saudara, seringkali itulah yang membedakan kenapa satu orang berhasil mengatasi masalahnya dan kenapa satu orang terpuruk di dalam masalahnya. Karena mereka memiliki respon yang berbeda. Respon yang keliru membuat kita bersikap keliru, mengambil keputusan secara keliru, bertindak secara keliru, dan kemudian hasilnya pun keliru. Sebaliknya, ketika kita berespon benar, melihat masalah itu dengan insight yang benar, sehingga kita bersikap benar, bertindak benar, maka hasilnya pun kemenangan, keberhasilan. Hal yang seperti ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bukankah seringkali kita dihadapkan dalam situasi yang mana kita harus mengambil sebuah keputusan ketika dihadapkan masalah kepada kita semuanya? Tidak ada orang yang kebal dengan yang namanya masalah. Anda mau cari ke siapapun juga, mereka pasti akan berhadapan dengan masalah. Mereka pasti pernah melewati masa-masa tersulit dalam hidupnya. Tetapi kenapa satu orang terpuruk dan kenapa satu orang berhasil? Bahkan masalah itu bisa menjadi titik lompat yang luar biasa dalam hidupnya. Semuanya ditentukan oleh respon. Jadi belajar dari Raja Yoram yang berespon negatif dan dibandingkan dengan Raja Yosafat yang berespon positif. Kita bisa memetik pelajaran di sini adalah hari ini kalau Anda dihadapkan dengan sebuah permasalahan, jangan buru-buru menyalahkan Tuhan. Jangan buru-buru berpikir negatif. Jangan buru-buru kita berpikir bahwa kita akan mati di sini, kita akan selesai di sini, kita akan bangkrut di sini, kita akan gagal di sini, kita akan jatuh di sini. Please percaya bahwa Tuhan punya maksud di balik segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Yang Tuhan minta hanyalah respon yang benar, respon yang tepat. Apakah Anda dan saya ingin punya respon yang benar dan tepat saat masalah dihadapkan kepada kita? Tuhan berkati.